pelaku atau orang yang mengerjakan bid'ah, belum tentu dia sebagai ahli bid'ah. Mengapa? Jawabannya adalah ada kalanya seseorang melakukan sesuatu bid'ah padahal dia belum mengetahuinya, maka dia diberi uzur, tidak dikenakan sanksi, tidak dikenakan dosa, sampai dia mengetahui dengan jelas. Tetapi tetap perbuatannya dikatakan bid'ah, dan amalnya tertolak walaupun dia tidak berdosa. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan orang yang jahil, orang yang tidak tahu diberi uzur sampai tegak hujjah. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan menyiksa seseorang atau satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus, yang sampai kepada kita ajarannya, dakwahnya sampai kepada kita. Rasulullah SAW tidak datang kepada kita, maknanya kita tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi sampai kepada kita dakwah beliau, dan kita dengan izin Allah dan hidayah darinya mengimaninya. Berarti orang yang belum sampai dakwah kepadanya dengan benar dan disampaikan dengan benar, maka ia tidak terkena dosa. Walaupun yang dikerjakannya itu tetap harus dikatakan bid'ah. Demikian juga orang yang melakukan kekufuran disebabkan ketidaktahuannya atau sebab-sebab yang lainnya yang masuk dalam bab uzur, tidak dihukum, tidak dihukumi kufur, tetapi tetap perbuatannya dikatakan kufur, dan orang yang melakukannya tidak langsung dikatakan kafir. Demikian juga dengan kesyirikan dan seterusnya. Contoh dalil dalam bab ini banyak sekali. Saya ambil contoh hadis yang sering diulang-ulang oleh para ulama ahlus sunnah, yang memang sering memberikan uzur kepada manusia. Hadis yang diriwayatkan oleh jamaah para sahabat, yang kemungkinan bisa dimasukkan ke dalam mutawatir atau sekurang-kurangnya masyhur, dikeluarkan oleh para imam ahli hadis, di antaranya Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bercerita tentang salah seorang yang sebelum kamu. Ada orang yang sebelum kamu, dia melakukan dosa-dosa besar, melampaui batas terhadap dirinya, dan dia tidak melakukan amal atau belum mempersiapkan amal saleh. Ketika dia hampir wafat,
Maka dia berpesan kepada anak-anaknya. Sebelumnya dia bertanya, "Bapak macam apa aku ini?" Anak-anaknya semua menjawab, "Engkau adalah bapak yang baik." Kemudian orang itu mengatakan, "Kalau saya mati, maka bakarlah jasad saya. Kemudian jadikanlah debu. Lalu tebarkanlah, buanglah debu itu pada musim angin kencang ke laut dan ke daratan. Karena, ini perhatikan baik-baik, jika Allah sanggup membangkitkan aku, niscaya Dia akan menyiksa aku dengan satu siksaan yang belum pernah Allah menyiksa seseorang di alam semesta seperti itu." Perhatikan kalimatnya. Jika Allah mampu, sanggup. Kufur tidak? Kufur tidak? Meragukan kemampuan, kemahakuasaan Allah membangkitkan orang yang hidup, membangkitkan orang yang mati. Kufur. Ini perkataan kufur. Karena siapa yang menolak, tidak mempercayai bahwa Allah sanggup menghidupkan orang yang mati, atau meragukannya, meragukan kekuasaan Allah, maka dia kufur. Orang ini, dia meragukan, tapi dia jahil, bodoh. Lalu wasiatnya dilakukan oleh anaknya, matilah orang itu. Kemudian dibakar jasadnya, dijadikan debu. Lalu anaknya menunggu musim angin yang kencang, kemudian menebarkannya di lautan dan di daratan. Maka Allah langsung berfirman, "Kun." Dan Allah perintahkan lautan untuk mengumpulkan debunya dan daratan. Tiba-tiba orang itu berdiri, hidup kembali. Lalu Rabbuna yang Maha Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, bertanya kepada orang itu, "Apa yang membuatmu mengerjakan perbuatan seperti itu?" Orang itu menjawab, "Takut kepadamu." Makhafatuk. Aku takut kepadamu. Karena dia merasa kalau dia sudah jadi debu, Allah tidak mampu membangkitkan dia. Kalau dia merupakan jasad yang utuh dikubur, maka dia khawatir Allah akan menyiksa dia, membangkitkan dia. Ini al-udhru bil jahil. Ini hadis yang besar, dan Nabi SAW mengulang-ulangnya, dan didengar oleh banyak sahabat, dan diriwayatkan oleh para sahabat, bahwa orang-orang yang jahil diberikan uzur. Dan juga di antara faedah hadis yang mulia ini, keutamaan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara faedah hadis yang mulia ini yang sangat besar, bahwa rahmat Allah luas sekali. Dalam sebagian riwayat, maka orang itu tidak mendapati siksaan Allah, tetapi orang itu dirahmati oleh Allah, diampunkan dosanya. Al-udhru bil jahil, bil jahl. Diberikan uzur karena kebodohan. Diberikan uzur kepada orang-orang yang jahil. Nah, saudara-saudara kita yang mengerjakan bid'ah, ketika ia tidak tahu atau belum tahu, maka dia tidak dikenakan dosa. Kalaupun dikenakan dosa dari jurusan yang lain, yaitu menuntut ilmu. Karena Islam tidak membiarkan, tidak membolehkan seorang itu berada di dalam kejahilannya. Karena itu Islam mewajibkan menuntut ilmu. Ilmu yang wajib, ilmu yang fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim. Ini hadis dari seluruh jalannya tidak sah, dhaif sanadnya. Tetapi sebagiannya saling menguatkan sebagian yang lain, yang memungkinkan bisa naik menjadi hasan sekurang-kurangnya. Kalau tidak sahih li ghairi atau hasan li ghairihi. Ini bagian pertama. Bagian kedua, nah siapa ahli bid'ah sebenarnya? Ahli bid'ah
adalah mereka yang telah tegak hujjah bahwa perbuatan ini bid'ah. Perbuatan ini bid'ah dan jelas hujjah itu yang tidak memungkinkan untuk ditakwil. Kalaupun ditakwil maka takwil yang batil. Dia tetap tidak beranjak dari bid'ahnya, bahkan menimbulkan ta'assub, asabiyah dan kejumutan, maka dia dikatakan mubtadi'. Dan bid'ah tidak berada dalam satu tingkatan, tapi bid'ah bertingkat. Ada bid'ah yang sampai kufur, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, tapi setiap bid'ah adalah dosa dan haram. Barangkali itu.